Gunung Wisma. Di pendakian kali ini menjadi mountain date pertama kita. Alasannya kenapa baru sekarang? Karena kami nunggu anak agak besar dulu. Biar punya memori kecil kalau pernah diajak naik gunung, dan tentunya biar gak ada drama gendong. Ya walaupun prakteknya sekali tetap minta gendong sih. Oh ya, perkenalkan ini anak saya, Aira, umur 3,5 tahun. Era happy? Dia sangat happy sekali ketika mendaki gunung ini, karena nanjaknya minimal, view maksimal. Oke, selamat datang di Gunung Wisma via Sipuna. Halo teman-teman, akhirnya setelah sekian lama nggak naik gunung, ini naik gunung lagi nih. Ini saya mau packing, tapi ada yang berbeda. Yang biasanya saya cuma packing buat saya sendiri, kali ini saya packing buat anak dan istri juga. Jadi ini packing versi saya. Di sini ada makanan dan minuman, ada water bottle juga, alat masak. Terus di sini ada tenda. Ini ada jas hujan wajib dibawa, walaupun hujan atau enggak tetap wajib dibawa. Ada trekking pole. Ini ada sleeping system dan pakaian buat ganti pas di camping area. Dan ini tas yang saya pakai. Semoga muat ya. Dan di sebelah sini ada alat elektronik dan alat penyimpanan dan tas. Dan jangan lupa bawa tas bag. Selain buat tempat sampah, juga berguna buat bungkus sleeping system dan alat perkontanan. Oke, ini saya langsung packing. Jadi untuk sleeping system dan pakaian untuk ganti taruh di bawah. Dibungkus plastik buat jaga-jaga aja biar hujan tetap aman. Biasanya walau udah pakai rain cover, kalau hujan deras tuh tetap tembus. Ini terus kita masukkan water bladder dulu biar nanti nggak susah pakainya. Terus ini baju ganti, matras tube, jaket anak. Sebenarnya saya mau pakai trash bag, tapi karena tasnya kurang besar, jadi barangnya nggak bisa masuk. Mungkin next time kita upgrade tas yang lebih besar. Kalau saya sih sleeping systemnya pasti di bawah, karena jarang diambil pas pendakian. Ini ada jaket bulu angsa juga, ada jaket anak. Pakaian ganti, yang jelas yang nggak dipakai pas pendakian tuh taruh di bawah. Jadi ini nggak jadi dibungkus, karena sekali lagi tasnya nggak muat. Sebenarnya bisa pakai dry bag, stuff sack, atau yang lainnya, yang penting waterproof. Matras tube. Ini meja buat masak. Alat makan. Nesting. Gas. Lupa nih, trenan. Mie. Roti buat sarapan. Sebelum mendaki, kita cek perkiraan cuaca dulu. Dan ternyata cerah. Tapi, kalau pas kita sampai di base camp dan ternyata turun hujan, kita ada komitmen nggak jadi naik gunung. Karena kita ingin kasih kesan pertama yang baik buat anak. Biar nggak kapok naik gunung kalau diajak lagi. Tenda taruh bawah nih. Jas hujan. Oke, tas ini udah selesai. Dan trekking pole-nya nggak jadi saya bawa. Ya, oke, tinggal packing alat perkontenan. Ini jajan taruh sini. Obat-obatan, drone. Setiap pakai pendakian kemungkinan berbeda-beda, karena packingnya menyesuaikan barang dan tas carry yang dibawa. Tapi secara garis besar, packingnya kurang lebih seperti ini. Oke, akhirnya sudah selesai juga packingnya. Sampai ketemu di base camp. Akhirnya sampai juga di base camp Gunung Wisma via Kunang. Untuk parkirnya luas banget dan ada banyak barang juga. Ini kita mau makan dulu dan istirahat sebelum kita melakukan pendakian. Setelah selesai istirahat, kami langsung registrasi. Totalnya 85.000 sudah sama dengan parkir mobil. Dan untuk balita ternyata gratis. Wah, mantap sekali. Kalau kalian pengen ngojek, tarifnya 30-35.000 per orang sampai pos 2. Selama ada ojek dan punya rezeki lebih, pasti saya lebih milih ngojek. Soalnya bisa hemat tenaga dan waktu juga. Apalagi ini kan juga bawa bocil. Tak lama kita ngojek, ini kita melewati pos 1, pos Gedegan. Dan di luar dugaan, ternyata ojeknya itu super adventure sekali, yang bikin perjalanan tambah semakin seru. Oke, ini kita sudah sampai di pos 2, di pos Bekukung. Jadi tadi dari base camp ke sini kurang lebih cuma 10 menit. Padahal kalau jalan bisa 1 jam. Lumayan bisa menghemat waktu. Karena saya adalah orang yang support UMKM. Mari kita budayakan ngojek.
bukan berarti yang nggak ngojek itu nggak support ya. Jadi kalau kalian mau ngojek atau enggak itu terserah kalian, nggak ada yang salah. Apa? Berani kotor tuh baik, Dok. Wah, tinggi sekali Ara. Iya. Ini lewat sini. Jadi pegangan tanah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pegang nggak apa-apa. Ibu, sini lewat sini. Monggo, Pak. Dari kelas 2 ke sini kurang lebih cuma 12 menit. Ini kita udah sampai di warung Mbah Oplak Bismo. Era, gimana, happy nggak? Happy. Apa ya? Capek nggak? Capek. Capek. Mau lanjut? Oke, let's go. Jalan. Sejauh ini sih masih aman aja. Treknya masih menanjak tapi masih oke. Jalan bentar, tuh kita bisa melihat pos 3. Selamat datang di pos 3, pos Mesawah. Ini kita lanjut. Gak pernah bawa carrier berat, sekali bawa langsung hampir 25 kilo. Let's go, demi anak dan istri. Awek bola sih. Naik. Ke puncak gunung. Gigi. Sekali. Ini panas. Bumi lihat saja. Saja kabur. Era happy? Jadi minder sama anak sendiri. Ini bapaknya ngos-ngosan, anaknya masih bisa nyanyi-nyanyi. Praktek adalah guru terbaik. Memang benar adanya, yang tadi Era tuh kayaknya agak jijik sama tanah atau akar. Ini akhirnya mau pegang juga. Mau jatuh. Semangat, Duk. Satu, dua, tiga. Sejauh ini treknya masih aman sekali buat bawa anak. Apalagi ini juga banyak bonusnya, banyak yang landai. Tapi yang namanya naik gunung, walaupun itu bersahabat, pasti ada naiknya juga. Namanya juga naik gunung, ya pasti nanjak dong. Apalagi ini sebelum sampai puncak 1, kita juga nanjaknya lumayan nih. Yang penting semangat. Oke, puji Tuhan. Jam 14.21 atau 30 menit dari pos 2, kita sampai di pos Tunggul. Era, puncak, tos. Ibu, tos. Di luar ekspektasi, Era dari pos 2 ke sini nggak digendong. 1, 2, ti. Sayangnya di sini kita nggak bisa mendirikan tenda. Jadi nanti kita akan lanjut ke sana untuk ke area campingnya. Satu, dua, ini kita melewati seperti bunga nangga, jadi harus hati-hati nih, apalagi kalau bawa anak kecil. Jadi untuk orang tua juga persiapkan fisik kalian. Sejauh ini masih aman sekali. Ini kita mau istirahat lagi, kita mau minum dulu. Tolong ambilin itu, Dok. Berapa? Terima kasih. Oke, ini kita lanjut ke puncak nemu-nemu. Sampai sini, saya salut sekali sama anak saya. Walau udah kelelahan, tapi dia tetap ingin naik. Padahal puncak 2 sebentar lagi, niatnya saya ingin naik dulu, terus taruh tas karir, turun lagi, mau gendong Era, tidak dugaan, dia sampai ke puncak 2 tanpa digendong.
Wah, bangga sekali. Oke, puji Tuhan. Ini kita sudah sampai di puncak Nemu-Nemu jam 2:30 atau 50 menit dari pos 2. Ini kita mau istirahat sebentar lagi sebelum kita menuju area campingnya. Yuk, let's go. Hati-hati, sebelah kanan kiri jurang. Utamakan keselamatan, bukan pencitraan. Oke, ini kita mau mendirikan diri sebelah sini. Bu, belum di booking kan? Sebenarnya di sana juga ada area camp lebih tertutup. Tapi karena ini sepi, jadi kita mau ke sini. Dan ini juga aman dari angin, soalnya ada pohon juga. Di sini juga masih ada ilalang. Besok kalau pagi di sini ada view nih. Dari pos 2 sampai area camp ini setelah puncak Nemu cuma 56 menit, belum ada 1 jam. Dengan catatan ini bawa anak kecil loh. Tuan Putri capek. Oke, ini kita mau mendirikan tenda dulu. Tempatnya itu sangat rekomendasi sekali. Jadi jika kalian ke sini dan masih sepi, mending ngecamp di sini. Tempat tidurnya Bapak. Oke, ini tendanya udah jadi. Ini tinggal memasukkan barang-barang dan kita akan memompa matras tip. Salah satu cara mempermudah camping dengan alat kecil ini. Yang biasanya kita tiup, ini tinggal nunggu aja dan cepat kembangnya. Selain itu bisa dijadikan untuk lampu tenda. Ini tinggal ditekan terus. Setelah itu baru dicantolin. Wah, sangat membantu sekali. Mantap. Kita dapat spot camping yang sangat istimewa sekali nih. Tapi sayang ini view-nya masih berkabut. Ya semoga aja besok cuaca cerah dan kita bisa lihat sunrise. Itu juga banyak burung di sini tuh. Oke, ini saya mau buat parit biar kalau hujan tuh nggak langsung ke tenda. Soalnya ini tuh kan jalan air nih. Ya walaupun tendanya udah ada penggalang kayak gini, nggak ada salahnya kita berjaga-jaga. Oke, selesai juga bikin paritnya. Jadi nanti airnya ke sini. Kalau hujan sangat membantu. Gak langsung ke tendanya. Kabut syahdu sekali ini. Paling acaranya kita istirahat, terus nanti masak, dan kita makan malam. Kepingin ngomongnya. Ya, hari ini kita mau makan malam yang simpel aja. Mie rebus sama telur rebus. Ternyata di sini ada sinyal juga, jadi Erep bisa nonton, terus bapaknya ngonten dan ibunya masak. Ya oke, ini udah jadi makanannya. Ini kita tinggal makan nih. Mie-nya menggoda sekali. Ini juga ada telur yang super estetik. Makanan udah habis, ini tinggal tidur airnya. Malam yang cerah ternyata tidak menjamin besoknya juga cerah. Kayak gak dapat sunrise deh. Menuju ke puncak selanjutnya, kita ditemani kabut dan angin yang cukup kencang yang membuat tenan saya terhempas. Ternyata gini rasanya, kehilangan drone sudah menemani perjalanan saya 6 tahunan. Sedih, tapi harus ikhlas.